Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Agustin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, PKUB Serang. Nomor induk siswa saya yaitu 1986206366. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari semester 5. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi belajar mengajar. Baiklah, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya pada baik semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu minta tolong Arsela pimpin doa ya Arsela. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, coba Ibu minta tolong cek kanan kalian yang samping kiri, depan dan belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu materinya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menggambar suatu tumbuhan ya anak-anak, coba diamati. Di sini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ada yang tahu? Gak tahu Ibu. Sekarang Ibu mau bertanya, bagian tumbuhan manakah yang sebagai penyimpan atau penyimpan cadangan makanan? Oh iya, Rizky tahu apa? Buah. Nah iya benar buah. Baiklah, sebelum mulai materi yang akan Ibu bahas, apa masih ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Tidak. Baiklah. Nah, bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini bagian-bagian tumbuhan terdiri dari yang paling bawah ada akar, batang, yang ketiga apa? Biji, buah, daun, bunga. Nah, apa itu akar? Ada yang tahu akar itu apa? Nah, akar yaitu salah satu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tetapi untuk sebagian tanaman, akar ada yang di atas tanah ataupun akar yang menggantung. Nah, fungsi akar sendiri yaitu untuk mengokohkan tanaman tersebut. Bila tidak ada akar, tanaman tidak akan tanaman bisa roboh ataupun bisa rusak. Nah, untuk sebagian tanaman seperti umbian, akar ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kayak apa, Arsela? Tahu tidak? Tidak tahu Bu. Contohnya akar yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan yaitu singkong, wortel, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bagian tumbuhan yang disebut dengan batang. Batang yaitu salah satu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang sendiri yaitu berfungsinya menyalurkan air dan mineral dari akar untuk disalurkan ke daun. Nah, untuk sebagian tanaman
kaktus, Bu. Kaktus, salah, bukan kaktus, tetapi sagu. Ada yang tahu sagu? Tidak tahu, Bu. Ya, sagu yaitu salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian tumbuhan buah. Ada yang pernah makan buah? Buah pernah, Bu. Buah apa? Buah mangga. Buah mangga. Nah, buah yaitu salah satu bagian tumbuhan yang hasilnya bisa dimakan oleh manusia dan Wan. di dalam buah sendiri yaitu ada biji. Nah, biji itu apa sih? Yang terdapat di dalam buah, Bu. Ya, biji merupakan pembuahan terjadi akibat penyerbukan antara satu sari dan telur pada titik. Jika biji ditanam dan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi tanaman itu tumbuhnya dari Biji biji itu ada dua. Yang pertama biji dikotil, ya, terus monokotil. apa itu biji dikotil? Yang hanya satu, Ibu, bijinya. Yang jika monokotil bijinya ada dua. Kembali saya. Oh ya, Bu, maaf. Kalau biji monokotil yaitu biji yang berkeping satu, contohnya padi. Nah, kalau biji dikotil yaitu biji yang berkeping dua, contohnya buah mangga. Ada yang pernah makan buah mangga? Pernah, Bu, sering. Bisa lihat ya bentuk bijinya kayak gimana? Iya, Bu. Iya, pintar. Baik, selanjutnya itu bagian tumbuhan. Apa ini? Ada yang tahu? Daun, Bu. Iya, daun. Daun yaitu salah satu bagian tumbuhan yang dimana tempat terjadinya fotosintesis. Nah, dari daun ini sendiri kenapa bentuknya hijau? Karena mengandung klorofil. Oke, yang selanjutnya itu bunga. Ada yang tahu bunga itu apa? Nggak tahu, Bu. Coba Dinda tahu tidak bunga itu apa? Ya, benar, bunga tanaman hias. Bisa jadi bunga yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan biji. Baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya, apa anak-anak semua sudah paham? Apa masih ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Baiklah anak-anak, coba buka bukunya halaman 21. Nah, ibu bacakan ya, coba anak-anak perhatikan. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Baiklah, di sini ibu akan membagi dua kelompok ya. Iya, Di Bu. sini kan muridnya ada 20. Ibu bagi satu kelompok 10 orang, kelompok A dan kelompok B. Baiklah, tugasnya yaitu diskusikanlah secara berkelompok dan tulis hasilnya. Oke anak-anak, apa diskusinya sudah selesai? Belum, Bu. Baiklah, kalau belum selesai ibu tunggu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, apa tugas diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Apabila sudah selesai, ibu harap kumpulkan ke depan ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Buka halaman 21. Nah, di sini ada cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Baiklah, ibu akan bacakan. Anak-anak semua perhatikan ibu guru ya. Iya, Bu. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Nah, bunga-bunga di sekitar rumah Nani terlihat sangat subur
dan beraneka warna. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikannya pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Nani menjadi indah dan sejuk dipandang. Berapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Nani. Baiklah anak-anak, di sini ada pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Ayo, apa kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita? Menjaganya, Iya benar. Terus? menyiramnya, Iya. Pertanyaan kedua, manfaat apa sih yang bisa kita peroleh dari bunga? agar mendapatkan oksigen dengan lebih baik. Benar. Pintar ya anak-anak. Pertanyaan ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Coba, kalau misalnya di rumah Arsela ada bunga mawar itu kan wangi. Apa yang Arsela lakukan di rumah? Menyimpannya Ibu? Menyimpannya, oke. Biar jadi hiasan ya? Iya Ibu. Ya baiklah, di atas selanjutnya yaitu coba baca teks di bawahnya. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dalam pelestarian lingkungan. Sekarang katanya kita diminta untuk menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawat dan mengamati setiap bagiannya. Nah, coba cermati apa yang Ibu bicarakan ya anak-anakku. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Tomat, kacang hijau, cabai atau lainnya. Misalnya, Restu mau nanam apa? Cabai. Oh iya, bagus. Arsela mau menanam apa? Mangga Bu. Mangga. Oh hebat, bagus. Baiklah nih. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Ketiga, masukkan biji tanah di dalam pot kira-kira 3 cm. Keempat, siram secukupnya. Kelima, simpan tumbuhan di depan kelas. 6, siramlah tumbuhan setiap hari. Nah, saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, identifikasi dan tulislah setiap bagian tumbuhan berikut dan fungsinya. Misalnya, Arsela mau menanam pohon mangga, tulis bagian tumbuhan mana saja dan fungsi-fungsinya. Nah, Ibu kan sebelumnya sudah menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Kedua, diskusikan hasil pengamatan secara per kelompok. Nah, Ibu juga sudah membagi kelompok tadi kan menjadi 2 kelompok. Kelompoknya masing-masing mendiskusikan hasil pengamatannya. Yang ketiga yaitu tulis hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Nah, laporannya bisa berbentuk laporan yang di dalamnya terdapat gambar. Gambarnya itu hasil dari diskusi anak-anak ya. Iya Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu tentang salah satu tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan. Kalau di rumahnya ada ada tanaman kunyit, coba tanya ke mamanya, ke bapaknya, tanaman apa itu? Bisa dipahami? Bisa Bu. Baiklah, dari pembelajaran hari ini tentang bagian tumbuhan dan fungsinya, apa anak-anak sudah memahaminya? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Baiklah, kalau misalnya cukup, Ibu akhir saja ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.